Babad Giyanti karya Raden Ngabei Yasadipura I. Episode ke-223. Pangeran Mangkunagara memberangkatkan pasukan menyerang pesisir. Dari barisan Toho, Pangeran Mangkunagara mengirim utusan kepada Gubernur Semarang Nicholas Harting. Si utusan telah bertemu dengan gubernur dan meminta sepertiga tanah Jawa. Gubernur mengirim surat kepada Mangkunagara yang berisi penulaan. Dalam suratnya, Gubernur Harting mengatakan, apakah seperti ini disebut perbuatan manusia? Orang yang hanya berbuat repot kok minta tanah sepertiga. Dulu mengapa melewatkan kesempatan? Sekarang setelah berbuat rusuh berbalik meminta kepadaku meni. Dulu mengapa bersikap angkuh seperti malaikat? Nah, Raden, kalau memang ingin bergabung, pilihlah salah satu dari dua raja itu. Kalau salah satunya mau menerima. Ketika dulu berunding dengan Gubernur Hohenlohe, mengapa Anda tidak mau bertemu dan membicarakan dengan tuntas? Mengapa dulu Anda berlagak? Kalau sekarang mustahil saya bisa ditekan. Kalau Laut Semarang kering dan yang mengeringkan Mangkunagara, baru aku takut. Si duta Mangunjaya ditolak mentah-mentah. Dengan tangan hampa, Mangunjaya disuruh pulang ke Toho membawa surat untuk tuannya. Ketika sampai di Toho, surat segera diberikan kepada Pangeran Mangkunagara dan dibaca dengan seksama. Isinya sungguh menusuk hati. Pangeran Mangkunagara seketika murka. Mukanya memerah, bibirnya bergetar dan gigi bergemeretak menahan amarah yang sangat. Pangeran Mangkunagara segera mengundang pasukan untuk berangkat menyerang pesisir. Perjalanan pasukannya dipercepat dan ketika sampai Matesih berhenti untuk istirahat. Sementara itu barisan Surakarta di Kayu Apak telah mengendus gerakan pasukan Mangkunagaran. Mayor Istimolor mengirim ajudannya Sirutan untuk segera memberitahu ke Mataram. Surat sudah diserahkan kepada Sultan dan segera setelahnya Sultan mengumpulkan pasukan. Namun karena di Yogya sedang membangun Kutaraja, Sultan tidak berangkat sendiri. Pasukan dipimpin Adipati Danurejo dan Raden Ronggo Prawiro-Dirjo beserta para bupati. Pasukan yang ditinggal hanyalah para Wedono Dalam. Pasukan yang akan berangkat mengejar Pangeran Mangkunagara sudah berkumpul di alun-alun. Dari kompeni yang ditunjuk memimpin adalah Kapten Van der Pol. Setelah Van der Pol bersalaman dengan Sultan dan para bupati melakukan sungkem, pasukan segera berangkat. Bertindak sebagai pasukan garis depan adalah pasukan Tumenggung Kartonadi dan Tumenggung Martoloyo. Di belakangnya Tumenggung Grobogan Yudonagoro Suwandi bersama pasukan Bugis andalannya. Lalu sang adik Tumenggung Warung, Raden Condrokusumo namanya. Di belakangnya berbaris urut para Tumenggung, Singoranu, Jayasudirga, Notoyuda, Pusporono, dan Jayawinoto. Di belakang lagi pasukan Raden Ronggo Prawiro-Dirjo dan disambung pasukan Adipati Danurejo. Formasi pasukan tidak berubah seperti ketika dipimpin Sultan sendiri. Pasukan Sultan sudah sampai di Taji, lalu berhenti sambil menunggu pasukan yang masih tertinggal. Setelah 3 hari berhenti di Taji, pasukan meneruskan perjalanan. Punggawa garis depan diganti oleh Bupati Grobogan, Warung, dan Selo. Paker dan Karas yang semula bermarkas di desa Banyon. Setelah sehari berangkat, pasukan Sultan bertemu dengan pasukan Surakarta pimpinan Istimolor. Van der Pol dan Istimolor lalu berunding. Karena musuh sudah jauh menyeberang Gunung Kendeng dan sekarang sedang bermarkas di Segoro Gunung, maka pasukan pengejar dibagi 2. Pasukan Sultan Mataram berangkat melalui jalan di timur. Pasukan Surakarta melalui jalan barat. Perjalanan diatur agar tidak terlalu cepat atau lambat, tetapi menyesuaikan dengan gerakan pasukan musuh. Pangeran Mangkunagara sudah masuk wilayah Cengkalsewu, lalu terus ke utara menuju Pati. Warga pesisir heboh mendengar kedatangan pasukan Mangkunagaran yang di sepanjang jalan melakukan penjarahan. Tidak ada yang kuat menahan laju pasukan Mangkunagaran. Pasukan Sultan Mataram dan pasukan Surakarta yang mengejar sudah menyeberang Gunung Kendeng. Di timur kota Demak, pasukan Adipati Mangkuprojo berhenti.
Pasukan Adipati Danurejo mengikuti musuh ke Pati. Sementara musuh yang diikuti sudah sampai di Lasem dan menaklukkan kota itu. Ada prajurit yang memberitahu bahwa mereka diikuti. Maka Pangeran Mangkunagara segera memutar arah ke selatan. Setelah sehari perjalanan sampai di Tanah Bluro, di sebelah utara Selo Kepyak. Pasukan Mataram dan Surakarta yang menyusul sudah sampai di Selo. Patih Danurejo menderita sakit panastis sehingga perjalanan sedikit lambat. Vanderpol membagi pasukan menjadi dua bagian. Prajurit darat diperintahkan mengawal Patih Danurejo yang ditandu. Para punggawa yang menyertai Danurejo adalah Tumenggung Notoyudo, Tumenggung Jayasudirga, Tumenggung Jayawinoto, Tumenggung Pusporono, dan Tumenggung Singoranu. Vanderpol berkata, "Kalian di belakang bersama Bapak Danurejo. Adapun yang bersama saya semua prajurit berkuda pimpinan Ronggo Prawirodirjo, Adipati Grobogan, Bupati Warung, Tumenggung Kartonadi, dan Tumenggung Martoloyo. Pangeran Pakuningrat dan Pangeran Notoboyo memimpin prajurit darat menjaga Patih Danurejo." Setelah semua sepakat, pasukan Vanderpol berangkat. Di Selo mereka bertemu pasukan Surakarta, lalu berunding strategi yang akan diterapkan, karena tampaknya musuh menunggu kedatangan mereka di Selo Kepyak. Isti Molor tampak enggan dan beralasan agar tak bertempur. Isti Molor berkata, "Musuh ini sama-sama kita buru, tetapi yang wajib memukul adalah Anda, karena Raja Anda yang punya kesanggupan memusnahkan musuh. Sultan sudah sanggup melawan semua musuh tanah Jawa kepada Tuan Gubernur Jenderal. Maka kamu yang memukul duluan musuh di Selo Kepyak. Raja saya di Surakarta tak ada kesanggupan kepada Kumbeni. Maka saya hanya mengantar saja." Vanderpol menjawab, "Walau demikian, sudah sama-sama sampai di sini. Ayo kita maju bersama. Nanti saya yang akan menyerang duluan. Masih beruntung rajaku punya kesanggupan." Vanderpol bertanya kepada Ronggo Prawirodirjo. Yang ditanya menjawab, "Kalau Anda bertanya kepadaku, saya lebih suka menunggu Danurejo sembuh dulu. Juga menunggu para punggawa yang masih berada di belakang." Mangkuprojo menyahut, "Itu benar, Nak." Mayor Isti Molor berkedip ke Mangkuprojo, tanda setuju. Vanderpol mengira mereka semua takut. Kebanggaannya sebagai cucu Admiral Bridman yang menjadi legenda ketika perang di Surabaya membuatnya congkak dan berlagak. Dengan bengis, Vanderpol mencela Ronggo Prawirodirjo. "Engkau ini Ronggo?" ditanya malah menghalangi. "Apa takut dengan Mangkunagara? Apa guna kita berjalan sampai di sini? Sungguh sayang, Sultan memelihara bupati seperti kamu." Seketika seperti ditampar Ronggo Prawirodirjo. Kerisnya diputar ke depan dan berseru, "Belanda keparat, engkau kan bertanya pendapatku. Maka aku memberi pendapat. Kalau engkau mengajak mengamuk, itu lain jawabannya. Mustahil aku menolak. Orang Kesultanan tidak mengenal yang namanya takut. Ayo sekarang maju, jangan sampai mundur. Kalau aku sampai mundur, tembaklah. Tapi kalau engkau mundur, aku tombak." Vanderpol panas hati. Seketika mengundang Dragonder dan menabuh tambur tanda berangkat. Ronggo Prawirodirjo tak mau kalah. Segera mengerahkan pasukan menyusul Vanderpol. Keduanya bertekad tak akan mundur.